Kalian tahu dong yang namanya netizen. Nah, netizen ini kangen banget sama Safa dan Berlian. Iya ampun. Kangen banget, saking kangennya, makanya kita punya surprise. Langsung aja kita punya surprise buat Safa ya. Ini dari netizen kamu. Coba ada hit comments buat Safa, silakan dibaca sendiri. Apaan sih, kelihatan banget gayanya paten narik bule, padahal tuh bule juga cuma mau pansos biar terkenal di Indonesia. Ups katanya. Emang kamu lagi deket sama bule siapa, Safa? Enggak, itu teman-temannya Dinar itu, bule-bule Turki. Dia datang ke Indonesia lagi pada liburan, mainlah sama kita. Jadi tanggapan kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih, pansos kan hal-hal aja sih ya, pansos. Tapi Oh, ya kamunya pansos atau si bule-bulenya? Bule pansos ke aku sama Dinar ya. Oh, iya. Nggak apa-apa sih. Nah, berikutnya kita juga punya surprise untuk ini Berliana. Coba dibaca Berliana. Katanya mau ubah image biar dapat jodoh. Telat mbak, dirimu sendiri membuat dirimu dicap sebagai perempuan seksi. Itulah yang menarik dari dirimu. Emang iya kamu? Iya. Kamu sempat bilang kalau kamu mau berubah image. Enggak sih, bukan berubah image ya. Berubah karakter. Berubah karakter. Jadi kemarin-kemarin tuh kan emang karakternya itu karena di ini nama manajemen lama kan, dibentuk Berli ini ya gitu. Jadi Terus, Berli yang tampilannya seksi gitu. Iya, tapi emang aku mah seksi. Iya. Oke. Enggak maksudnya nggak berubah. Jadi sebenarnya lu tuh jadi seksi karena disuruh manajemen apa bawaan lu? Kalau cewek seksi kan bagus. Iya. Nggak, yang seksi itu yang sebelumnya atau yang sekarang? Ya kalau dulu tuh mungkin bajunya aku tuh bisa pakai tank top aja gitu. Kalau sekarang tuh enggak. Karena diomelin mama juga ya teman-teman. Oh, jadi bukan karena alasan pengen cari jodoh. Ya pengen cari jodoh mah dari dulu. Pengen nikah. Pengen Oh, nikah. pengen nikah. Tapi Bukan belum cuma sampai jodoh sekarang. aja. Belum kak. Belum ada pasangannya. Yang deket ada. Oh, yang dekat ada. Ada, yang dekat. Nah, coba kita baca nih, ada artikel. Selebgram Berliana Lovell cari jodoh dan targetkan menikah 2026 di Jakarta. Benarkah targetmu 2026 Berliana? Astagfirullahaladzim. Itu siapa yang ngomong? Lagi Parah banget. lagi deket sama dokter gigi katanya. Itu ya tadi Siapa yang ngomong? talking face itu tuh di dokter gigi. Kamu tuh jangan terheran-heran ya. Karena bagaimanapun juga tim kreatif dari Still It itu pintar banget mengorek-ngorek, apalagi yang diangkat sama netizen. Ini netizen semua nih udah keren banget. Ada yang bilang kamu lagi deket sama Dokter gigi. Hah? Benar berarti. Benar. Kalau udah Biasanya benar. Tapi kalau kita mau ngandai-ngandai, emang kamu bilang kan kamu pengen nikah. Emang tipe suami idaman buat kamu yang cocok buat kamu tuh yang kayak apa sih, Berliana? Yang halus, nggak suka bentak-bentak aku, nggak suka nadanya nggak tinggi gitu. aja dia. Ada tapi masih ada yang kayak gitu kak. Mudah-mudahan ya. Kamu Nggak kita berarti lebih baru-baru suka aja. pria yang soft spoken. Iya, karena kan aku soft spoken banget. Oh, Iya. yang halus, kamu nggak suka bentak-bentak, gebrak-gebrak Enggak. meja gitu Ih, nggak jangan, suka. Kak. Berkata nadanya agak tinggi ke kamu juga kamu nggak Iya, suka. iya, Jangan iya. pacaran sama orang Manado. Orang Manado tuh kayak aku, kita tuh gedenya di gunung, jadi ngomong bawaannya pengen teriak aja, tetangga jauh. Iya. Tapi kenapa kamu nggak pilih artis sih? Artis gitu. Iya ya. Enggak sih kayaknya. Tapi Udah. pernah. Aku Nggak kalau pernah. jadi kamu antara artis atau dokter gigi, aku akan merestui dokter gigi. Oke, selanjutnya buat Safa. Safa. Safa nih ada artikel. Gara-gara lukisan ini muncul isu terbaru dari Aura Kasih dan juga Ridwan Kamil yang sudah menikah. Nah, kamu tahu nggak nih? Mary in Manhattan itu lukisan. Pak RK itu bikin lukisan. Gambarnya itu judulnya Mary in Manhattan. Lukisan itu udah lama. Terus tiba-tiba Aura Kasih posting foto duplikasi reka ulang lukisan itu di Manhattan. Terus kita jadi bertanya-tanya dong, apakah ini artinya mereka berdua sudah marry in Tepuk tangan Manhattan? dulu buat netizen. Luar Hah? biasa. Begitu nggak sih Sedetail kira-kira? itu. Iya benar-benar berarti kayak gitu. Kamu tahu nggak? Apakah benar mereka sudah menikah? Kayaknya menurutku 90% bener ya. 90% Dia benar. mirip banget soalnya Memang. lukisannya sama Memang. fotonya. Tapi kan kita doain aja buat mereka yang terbaik, kan yang satu sudah jadi duda, yang satu janda. Tapi Terpilih ya, dari bapaknya. maaf boleh nanya nih, kalau ternyata berita itu benar bahwa Aura Kasih dan Pak RK itu sudah menikah, berarti berita yang kemarin-kemarin yang bilang kalau mereka berselingkuh itu dan itu belum cerai, benar dong? Aduh, aku nggak tahu itu ya. Aku kirain
Kirain itu fotonya yang sekarang itu yang lama ya fotonya. Iya. Oh, yang lama. Nggak mungkin, kamu pasti tahu sesuatu. Betulan nggak tahu. Apa? Betulan. Karena kan nggak waktu tahu. itu rame banget kan, diisukan ya, diduga kalau Pak RK itu tuh sudah ada sesuatu lah sama Aura Kasih. Kan ada juga banyak tempelan-tempelan ono ini Iya, ya di matching-matchingin, bener gak itu? Kalau di foto sih kelihatannya betul ya, tapi nggak tahu itu nikahnya kapan atau betulan Iya. apa enggak. Iya betul. Aku suka deh. Safa nih makin kesini tuh makin bijaksana dalam menyikapi jebakan-jebakan yang dipasang oleh kakak Beren. Ya. Bahasa panas ini kursi. Panas kan? Tapi iseng-iseng nih ya, pertanyaan buat Berliana sama Safa. Kalau seumpama Tuhan jauhkan enggak, biasanya kan kita kalau ideal pasangan tuh pengennya yang single. Iya. Seumpama kamu udah jatuh cinta, ternyata dia duda, masih mau apa enggak? Duda. Melanjutkan pernikahan. Udah cerai loh. Duda sih nggak apa-apa. yang Kamu nggak penting apa-apa? Nggak apa-apa. Asal udah. Asal udah betulan cerai ada suratnya, nggak Oke. duda-duda bodong masih hubungan sama mantan istri. Duda bodoh. Ya, banyak Duda cowok bodoh. ngaku duda padahal kata istrinya belum cerai katanya kan Oh. gitu, banyak laki-laki yang begitu. Iya, kamu jadi kayak polisi lalu lintas lagi sidak SIM di jalanan aja. Betul. Surat. Mana suratnya? Tapi Berlian yang deket sama kamu dokter gigi itu duda atau single sih? Single. Oh, berarti bener ya kamu lagi deket sama Aja menjebak. Kayak gitu, deket aja. Ini buat Berlian ya. Berlian kan dari ketiga cowok ini nih, coba kamu spill. Siapa sih yang cara ngedeketinnya paling oke dan siapa yang bikin kamu tuh kayaknya ilfeel banget? Kita mulai dari Chris Hatta, Billy Syahputra dan Raffi Ahmad. Kak Kris itu dulu nggak ngedeketin sih, cuma minta kenalan doang. Oh. Dulu banget. Oh. Kalau Billy Syahputra, Kalau Kabir temenan dari dulu suka konten temenan. bareng. Kalau Raffi, Kalau Arafi Temannya suka Billy. syuting. Oh, suka syuting bareng sama Iya. Raffi juga. Suka syuting bareng. Oke. Siapa yang paling perhatian di antara mereka bertiga sebagai sosok kakak mungkin ya? Kak Billy. Billy. Kabil. Oh, Billy tuh ngomong ya bawaannya ya. Iya, dia lucu lagi. Iya. Kadang suka nggak lucu sih emang. Iya. Ada artikel nih buat Berliana. Ngarep Ngarep. kolaborasi bareng Berliana Lovel hanya dimodusi Chris Hatta. Bener nggak sih kamu tuh pernah berarti dimodusi? kamu pernah ada cerita dong sama Chris Hatta. Itu dia minta nomor handphone Lalu, dulu. Lalu? DM, terus aku tanya untuk apa, mau chat aja, terus aku nggak kasih. Oh, modus itu. Gitu aja. itu Namanya yang kamu juga bilang cowok, kan. modus. Iya, minta kenalan aja. Oh, tapi kamunya nggak mau. Gak, aku takut. Kenapa kamu takut? Gak tau, aku takut kalau deket sama artis ya. Takut Oh. sakit, nggak sama artis aja sakit tapi ya. Tuh, emang kenapa kalau artis itu terkenal playboy gitu? Ih, kan dia banyak ketemu cewek-cewek kan, aku Iya. gak suka. Oh, kamu tipenya protektif. Iya. Cemburuan kamu tuh. Iya, cemburuan sedikit tapi. Kalau Syafa dideketin artis, mau apa enggak? Kurang suka. Kurang suka juga sama artis. Kurang ya. Kamu betul. sukanya apa? Pejabat. Pengusaha, pejabat. Itu pejabat. Oh, emang sukanya pejabat. pejabat. Oh, seneng ini. Ini spesifikasinya jelas semua. Target marketnya nggak berantem ini. Nggak berantem. Ya, nggak berantem. Yang satu, Yang satu nggak mau- dokter, ya. profesi. nggak mau sama artis. Ini juga nggak mau sama artis. Ah, ah. Ini spesifikasinya memang maunya Iya, pejabat aja. Ah, ah. Karena betul kalau artis tuh pasti nanti syuting bareng sama cewek. Gimana kalau ada gak pelukan? Kayak nggak bisa deh. Oh. Biar kita aja yang adegan begitu. Oh. Tapi kan kalau pejabat kan bukannya rata-rata pejabat usianya udah jauh dari kamu. Banyak loh pejabat masih muda kak. Oh gitu, pejabat-pejabat dan pada single juga itu. Iya single. Oh, kamu emang usia berapa sih sama? 29 sekarang. Tuh. Tapi kalian nih sebagai perempuan-perempuan cantik ya kayak kamu tadi aja kan bilang gitu di DM sama Chris Hatta minta nomor telepon. Dalam satu hari berapa banyak laki-laki yang DM kalian goda-goda dan akhirnya minta berhubungan Dalam kontak-kontakan? satu hari deh. Satu hari. Waduh susah ya. Banyak Follower ya. kan banyak di IG. Oh. Pasti yang DM tuh banyak. Nggak kebaca sih sama Yang aku. ngegoda, kan nggak semuanya ngegoda dong, Ah Safa. ngegoda semua. Oh, Goda iya? semua? Iya, malah ada kirim pap loh. Kirim Oh iya? pap. Ih, ada yang artis nggak? Adanya yang selebgram. Selebgram. Oh, siapa tuh? Yang- Spill dong namanya. Selebgram yang islamik sekali. Namanya siapa? Selebgram yang image-nya sangat beragama, Iya, tapi betul. ternyata Apa itu? Ih, kamu
Oh, gengnya kamu sama Dinar. Inisialnya aja, mungkin nama Wah tengahnya. jangan, nanti bahaya. Jangan. Pasti Tapi udah namanya tahu orang nama itu. besar. Iya, nama Followersnya besar. banyak. 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 Ya udah, nggak untuk menjaga keamanan kerahasiaan hubungan kami dengan artis-artis nggak akan kita spill namanya. Kita tampilkan saja foto. Safa, ini ada artikel ya. Ayu Aulia minta maaf Ridwan Kamil dan Robi Kurniawan. Akui unggahan soal kehamilan hanya halusinasi. Kamu tahu nggak sih Kita apa tuh yang kan sebenarnya terjadi? pernah ngobrol sama Ayu Aulia di Spill the Tea ya. Jadi Ayu Aulia ini Ayu. Ayu. Aulia. Ayu, lu. Iya, dia Ini gimana sih? Tapi kamu tahu nggak cerita ini? Tahu, Kamu aku tahu follow-followan. kejadiannya tahu? aku pulang-pulang di IG sempat ada nanya juga sama dia siapa. Dia bilang RK katanya Ridwan Kamil. Terus tiba-tiba bikin statement kayak gini, ya dia emang agak halu kali ya. Ayunya. Iya, aneh banget ini orang. Ayu. Aneh banget. Iya, menurutku aneh, sangat-sangat aneh. Tapi kasihan deh nama yang udah dijelekin sama dia, dirugiin sama dia, kasihan gitu. Kan udah dia sebut kan ditulis nama betul-betulan ditulis bukan inisial. Pencemaran nama baik nggak sih itu jatuhnya Iya, kalau bisa begitu? aja sih ya. Kalau emangnya beliau mau laporin kan bisa aja, tapi mungkin nggak Atau dilaporin. jangan-jangan Apa? atau ada penyelesaian di balik udang yang kita nggak tahu. Dan dibalik apa? Batu. Dibalik Lu kalau ngomongin perempuan hamil ngantuk langsung bawaannya. Kenapa pengen hamil juga ya? Heran. Paham gue Ayu Aulia tuh maunya apa gitu. Jadi mikir. Berber. Ada artikel yang harus kamu tanggapi di sini. Tas-tas mewah Sandra Dewi kamu tahu dong ya. Ih, gua nonton tuh Itu di kan sosial dilelang. media. Hebat ya. Kan dilelang tuh di kejaksaan. Laku ratusan juta. Kamu tertarik gak tuh ya untuk ikutan apa tuh namanya lelang-lelang tasnya Sandra Dewi? Suka belanja tas branded Tertarik nggak? gak? Tertarik gak? kamu? Enggak. Enggak. Suka Biasanya belanja kalau barang-barang lelang gini kan harganya lebih murah ya. lebih murah. Udah gitu kan itu tas historical loh, ada nilai sejarahnya loh. Itu tas itu adalah barang bukti korupsi. Iya. Kapan lagi kita bisa Serem Kapan banget. lagi? tas mewah pas jalan itu kan bunyi tuh uang rakyat. Tapi kamu suka belanja branded, kamu suka kan? Enggak. Atau dibelanjain? Kayaknya kalau dibelanjain mah suka-suka tapi sayang uangnya nggak aku mah. Nah ini cocok ini, kita pakai produk lokal aja ya. Iya. Lokal dari Itali, lokal dari Paris. Tapi kalau Safa suka dong ya. Suka beli preloved, tapi buat preloved-nya yang dilelang itu aku nggak mau. Tapi kalau kayak dikasih-kasih gitu, tanda-tanda perhatian. Ada sih yang ngasih. Ada. Lebih pilih kalau tanda perhatian cowok ya, lebih pilih dikasih tas branded atau mentahnya aja. Sekarang mentahnya, Iya kan? karena lagi bangun rumah, jadi mending mentahnya aja. Kamu lagi bangun rumah jadi mintanya mentahnya aja. Iya, betul. Kalau kamu kenapa mentahnya aja? Tabung. Ditabung ya ampun. Pinter ya. Pinter. Safa, ada artikel nih ya. Meski ketahuan selingkuh, Alexander Asap tak mau cerai dari Clara Sinta. Gimana ini? Coba diulang apa yang terjadi Kak Karen? Loh, kan itu kan sempat heboh banget yang ketahuan itu loh yang dinaikin konten sama Clara Sinta. Terus Kita kenapa nggak ditanya ngerti. ke Safa? Enggak. Apa hubungannya itu sama Safa? Nah, Safa itu kan dia kan pernah ngechat sama suaminya Clara Sinta juga, Iya. pernah dapat Oh iya? kabar itu. Dia pernah chat kamu? Pernah ngajak PC juga. PC Tapi- itu apa sih, Bo? Video call. Video call VC. Tapi itu dia ngajaknya tuh sebelum pas dia jadi duda. Pas Oh. belum menikah sama Clara Sinta. Oh, sebelum menikah. Iya. Terus kan yang sempat hebohnya kamu bilang cuma mau dibayar 1 juta gitu. Iya. Gimana sih, nggak ngerti gimana sih Dia jalan ngajak cerita. PC dulu tuh ngajak Video PC. call dibayar 1 juta. Iya, Iya. tapi aku nggak mau. Oh dia bilang, oh, video call yuk sama aku kasih sangu 1 juta gitu. Aku baru ngerti. Iya. Iya. Oh iya. Iya, emang orang-orang gitu kalau video call harus bayar. Nggak tahu juga. besok-besok video Beda lah, call ini aku ada ya. spesial. Ini dia lagi anak kecil, besok-besok video call aku terus aku mesti kasih 1 jutanya ke kamu. Rugi dong, 1,5 juta lah. Iya mendingan gue video call sama JKT48 atu-atu.
Sekarang kita lanjutkan dengan obrolan berikutnya. Khas Spill the Tea, mumpung ada Safa, mumpung ada Berliana. Perempuan-perempuan yang kayaknya tuh sangat berani mengemukakan apa yang ada di kepala mereka. Aduh, yang lagi rame di sosial media kemarin ini kayaknya perlu kita lihat pendapat dari kacamata perempuan. Ngikutin gak sih kasusnya Zimong? Ada sih di TikTok potongannya. Tuh, yang lucu sebenarnya si Zimong ini tuh ngasih izin loh kepada suaminya untuk punya istri kedua karena Zimongnya nggak bisa ngasih keturunan. Kasihan ya. Terus? Jadi udah deh yang aku nggak bisa ngasih keturunan, Ya kayaknya udah. kamu aku kasih kesempatan, ya udah deh gitu nikah siri kayak atau istri kedua. Tapi suaminya itu bukannya nikah siri atau istri kedua, malah Namun- selingkuh. Oh, selingling ketahuan lah di sebuah Ketahuan. di mana rumah atau langsung. Ini kita spill ya videonya ya. Dari video barusan yang kita lihat, nah kita paham jadinya ya. Ada komentar dari netizen, Kak cerai Kak please, gak ada obatnya itu Kak. Ada juga yang bilang maaf Kak, tapi kayaknya belum dikasih rezeki buah hati karena ini deh. Itu. Tapi pengen tahu deh ya, pengen tahu ya. Maksudnya gini, itu kan padahal sang suami itu udah dikasih izin sama istri untuk punya istri dua. Kenapa dia lebih memilih berselingkuh? Coba pengen tahu aja analisa Perempuan. bodong dari kacamata perempuan. Kayaknya iseng-iseng aja deh kayaknya itu ya. Iseng-iseng terus ketahuan gitu Iya ya. betul. Oh. Laki-laki kan biasa suka iseng kalau selingkuh. Tetapi Ya. cintanya sama istrinya. Sebenarnya karena yang Itu menarik dia Kenapa? bilang laki-laki tuh biasanya katanya suka iseng, cinta mah tetap sama istri. Yang di rumah pasti. Cuman iseng aja makanya pada berselingkuh. Iya. Iya, aku gak rela. Ya aku juga kalau iseng tuh makan kuaci, jangan Betul. selingkuh. Main bola ya, iseng main bola. Oh. Makan selingkuh nggak bisa dinormalisasikan. Tapi zaman sekarang hampir semua selingkuh, pusing juga. Tuh, selingkuh Mana nggak mencari laki-laki setia? Ada kok. Ada. ada. Belum ketahuan aja kali, dokter Beb. gigi say, makanya lu sama dokter gigi. Masa lo Aku pengen tahu ini. Kalian tipe yang kalau lagi deket sama orang punya cadangan nggak sih? Kalau belum komitmen ya pasti ada 1, 2, 3 gitu. Oh, 3 ya? Tapi capek sendiri ntar ngintih. Terminasi udah deh, tinggal 1. Oh, seleksi alam akhirnya. Iya, akhirnya seleksi alam. Brodol sendiri gitu Iya. ya. Kayak rambutan udah pada mateng puus. Lebih bahagia, lebih gak stres. Lebih nggak stres. Iya. Nggak terlalu menggantungkan harapan hanya kepada satu orang gitu. Iya, betul. Aku lebih pusing sih. Oh iya. Atur waktu ya. Satu waktunya dan perhatiannya ya. Balesin WhatsApp-nya aku nggak suka. Kebanyakan. Iya, kamu sama aku tuh kayaknya setipe loh. Aku juga sukanya satu-satu aja. Jangan-jangan kita jodoh, Kak? Oh. Tapi kalian berdua pernah punya pengalaman dideketin sama pria yang beristri nggak? Kami berdua om. Enggak, ini bintang tamu. Pernah dia bikin aku baper nih, sebulan nemuin aku terus, nge-treat aku like princess lah. Lama-lama dia ngaku sebenarnya aku punya istri. Hah? Iya. Spill mukanya. Spill namanya. Apakah dia pejabat? Bukan. Apakah dia penjahat? Pengusaha. Bukan. Terus, abis artis? ASN. 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 Aparatur sipil negara. Iya. Apa ngapung Iya, pinter kaget banget. banget. Tapi dia bilang katanya lagi proses cerai. Tapi aku di situ jadi takut, jadi mundur aja. Kayak galau sih, karena dia baik banget sama aku. Tapi akhirnya dia- kamu sudahi. Sudahi Kak, karena kasihan punya anak. Oh. Dia aku yang pergi. Dan itu bukan salah aku, dia awalnya bilang single. Dan aku percaya dia single karena dia bisa nemuin aku tiap hari. Kayak aku lagi syuting di mana dia samperin, aku lagi di mana selalu dia samperin. Tiba-tiba bilang punya istri. Oh. Ya ampun, parah Kalau- banget sih. Pasti kan pertanyaan kamu kalau tiap hari lu nyamperin gue berarti istri lu bagaimana? Iya makanya aneh, kok bisa gitu. Disimpan kali di laci istrinya jadi. Kayaknya beda kota deh sama istrinya. Ah. Kayaknya. Bicara mengenai selingkuhan, Aha. ya, kita kembali ke kasus kita yang tadi Zimong yang Iya. melabrak selingkuhan suaminya. Yang nggak kalah lucu juga adalah komentar selingkuhannya ya. Komentar selingkuhannya kan di video itu Iya bilang loh. kalau Kak Zimong nggak mau sama suami kakak, aku mau terima. Aduh, parah banget itu cewek Ih, ya. jangan, Ampun Kak. dah. Tapi yang menjadi penasaran, yang mungkin kita perlu kulik adalah suaminya ini Ganteng banget gak sih? Iya, Rebutin iya banget. kan? yang ngomong Iya gak gue. kan? Iya kan? Ya nggak ngomong. Gue juga di kepala gue gitu loh. Seganteng apa sih, Bo? Atau Apa bisa diperebutkan jadi dua dia tuh perempuan? banyak duit sekali, Beb. Atau memang dia itu besar ya, maksudnya Auranya, karena auranya. Auranya. cinta kasihnya. Lalu Berliana nih ada artikel ya, Berliana Lovell sakit hati diselingkuhi hingga jomblo 4 tahun. Apa? Sebentar. Tadi kan kita bilang ini, secakap apa itu laki-laki sampai
diperebutkan dua Iya. perempuan. Ini kamu Jelek, udah Kak. secakep, bukan? Kamu udah secakep ini masih diselingkuhi. Iya, mau jelek lagi. Pacarmu itu jelek waktu itu. Mantanku Kok lu jelek. mau sama yang jelek? Dulu aku pikir ini. Dulu aku pikir Baik, bukan. kaya, Bukan. sayang. Bukan. Lu lagi pas ketemu. Itu tipe aku pikir. Oh, tipe kamu gimana, Nak? Mungkin mata aku belum melihat yang ganteng kali ya waktu itu ya. Oh, jadi ngelihat ini yang biasa-biasa aja tuh kamu rasa cukup. Iya. Iya sih, Kak. Berapa lama pacaran? Pacaran tahunan. Tahunan. Terus berapa lama dalam rentang hubungan itu dia menyelingkuhimu? Aku nggak tahu tapi yang terakhir ketahuan terus aku langsung tinggalin. Yang terakhir ketahuan berarti lebih dari 1 kali dia menyelingkuhimu. Kayaknya sih ya. Perempuan yang jadi selingkuhannya lebih cantik dari kamu. Enggak kok cakepan aku kata mama. Nah gitu. Iyalah. Oh, Kata mamanya, kita tanyain netizen sekarang. Coba dibuka, ya kan? Oke, selanjutnya buat Safa, ada artikel juga nih ya. Safa Marwah ungkap dampak namanya terseret skandal perselingkuhan Ridwan Kamil. Sang selebgram akui malu akan hal ini. Emang bener berita ini bahwa kamu sempat bilang kalau kamu malu terseret-seret kasus ini? Iya. Kenapa malu? Malu lah karena nggak ngelakuin tapi dicap selingkuhannya Bapak RK, dan setiap aku posting sosmed atau live di sosmed selalu aja ada komenan, mana Bapak RK, kemana Bapak RK, selalu disangkut-sangkutin sama aku terus, netizen nggak lupa. Padahal kebetulan nggak ada Kamu salah apa-apa. baca, mungkinnya bukan RK, TK kali. Atau RT, PK. R dan K Atau kok. PK, ya kan? Dia matanya masih awas. Iya, Bisa matanya jadi masih salah, kamu masih aja yang jelas kok. sensi. Kalau ada yang bilang gini, tapi kan justru dengan kasus itu nama kamu jadi jauh lebih terkenal, Safa. Benar apa salah? Bukannya Iya. kamu lagi riding the wave aja nih supaya kamu juga semakin terkenal. Iya terkenal, tapi sebenarnya nggak mau terkenal Karena soal itu. Tapi kalau Panas. kamu punya kesempatan memang untuk terkenal gitu, kamu maunya dikenalnya sebagai apa, Safa? Sebagai apa ya? Safa penari ular. udah ada itu. Penyanyi ya, penyanyi. Penyanyi. Karena aku punya lagu. Penyanyi, dia punya single. Oh, dang dang iya? dang. Iya. Ya ampun. Coba nyanyi dulu Jangan dong, single. jangan. Loh, katanya Safa mau jadi kamu penyanyi. nggak boleh gitu. Nyanyiin dong supaya kita bisa tahu. Yang minta kamu nyanyi itu penyanyi senior, kamu baru single. Aduh, Dia dua. Ada yang pernah kamu dengar nggak singlenya dia? Belum kan? Oke, kita dengerin ya. Dang 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 dang, kita dengerin ini dia. Safa. Iklan. Janganlah Kak. Aku Ya nggak udah. inget lagu aku betulan. Nggak inget lagu Kak, itu kayak anak SD nggak hafal Pancasila. Penyanyi nggak inget lagu sendiri tuh. Karena Jadi lama apa Mas dunia Syam. musik Indonesia. Oke, sekarang kita enjoy sama makanan kita dulu Boleh, ya di boleh, sini. boleh. Karena makanannya tuh Ya, dari udah tadi dingin loh. udah berteriak menunggu kita untuk menyantap. Nah, coba kamu mau yang mana kita icip ya? Ini adalah singkong. Apa singkong, namanya? Ren? Kak. Nachos. Nachos. Ini namanya apa? Chicken satay. Oh, chicken Chicken satay. satay. Kalau Boleh ini banget. Chicken wing. Yang ini? enggak dong. Iya. Ini chicken wing, makanya mata tuh lensa Tapi kipasan. itu nyerupai sama chicken tenders. Yang ini apa namanya? Nasi goreng, Bahasa Inggrisnya. fried rice. Halo, Tasya. Selamat ulang tahun ya sayang. Bukan, lu salah. Bukan ulang tahun, dia baru naik rumah baru. Bukan di dalam rangka ulang tahun dia berumah. Rumah baru, rumahnya yang begitu megah, 4 lantai pakai rooftop. Aduh, itu rumahnya megah banget. Pakai rooftop. Beh, itu mah ya harga udah puluhan miliar. Kayak gedung Trans TV aja. Bukan lagi. Lihat deh kontennya dia. Tapi gue suka banget dengan caranya Tasya Farasya untuk memuaskan hatinya. Kita lihat dulu ya, kita spill yang satu. Kita langsung aja ke komentar dari netizen ya. Ada yang bilang gini, bener-bener tone deaf deh nih orang. In this economy, in this situation, flexing melulu. Nggak bisa disalahkan kalau ada pro dan kontra dari postingannya Tasya itu. Bener juga apa kata komentar netizen tadi, memang sekarang ini
kayaknya kita tuh secara globally kita lagi agak susah gitu ya, ekonomi lagi agak seret. Ngelihat orang yang pamer berlebihan gitu suka kesel kan ngelihatnya gitu. Oke, tapi juga ada komentar yang bilang kayak gini ya. Yang bilang tone deaf, apa nggak pernah punya pencapaian dalam hidupnya ya? Dia bikin konten ini tuh sebagai pencapaian dirinya sendiri. Bener yang dia kan? kerja nggak pakai uang pemerintah, nggak pakai uang rakyat. Bener kan? Bahkan dia dihianati sama mantan suami bersangkutan dengan rumah ini. Oh, gitu? Kalian pun kalau dikasih rezeki kayak dia dari segala cobaannya pasti akan begini juga kok. Ya, iya. Biarin dia memperlihatkan kebahagiaannya, please. Kalau gue setuju sama netizen yang terakhir. Iya. Kalau lo yang pertama, ya. Karena menurut gue adalah betul dong, dia tidak mau pakai uang rakyat. Iya. Itu pertama. Kedua, kita udah tahu prestasinya seperti apa, beberapa brand dia punya, usahanya kayak apa. Plus ditambah Tasya Farahsya, ini bukannya gue belain Tasya ya. Tasya itu juga udah datang dari keluarga yang sangat mampu. Ya, jadi sebelumnya si Mama Ala itu kalau kita lihat rumahnya Emang dan udah bawah kaya. udah keong-reong. Jadi kalau mau dibilang dia flexing, ya udah deh ya. Karena yang dia lakukan juga membuka lapangan kerja yang besar. Iya. Dia punya coffee shop, dia punya brand, dia punya itu. Ya dia nolong banyak orang juga, say. Iya. Jadi berkat buat banyak orang menurut gue ada di Tasya Farahsya. Tapi nggak salah Bener Jo. nggak? Betul, betul. Bener gak? Benar. Nah, balas dendam terbaik buat perempuan tuh emang harus gitu ya. Abis Iya. sakit hati, lo mempercantik diri, level up, lo glowing up, deng, punya rumah, tunjukin semua kebisaannya kalian. Betul. Iya gitu. Kalau habis putus tuh pasti perempuan lebih merawat diri, terus lebih kerja keras gitu. Biar mantan nyesel gitu kalau kita tuh lebih sukses, lebih cantik Perempuan gitu ya. Iya, pasti Jadi gitu. balas dendamnya tuh, nih gue tunjukin gue Iya. siapa tanpa loh gitu Betul. kan. Kalau Iya. kamu? Kamu juga pernah melakukan itu nggak waktu kamu sakit hati kemarin? Aku jadi berliana novel di media sosial dan di sini tuh karena putus dari mantanku. Oh iya? Jadi aku mikir kayak, lihat ya nanti ya. Kamu akan ngeliat aku setiap buka handphone gitu. Nah, kalau kalian Ada di berdua, mana-mana gitu. ungkapannya kalian berdua itu nggak cocok sama Dave. Karena kalau Dave sakit hati, Ngapain dia? bah orangnya untuk minta balik. Oh, nyicit Langsung ya. hatinya Iya. gunja memang ya kan. Sampai diajak meeting, orang yang diselingkuhinya diajak meeting. Oh ya ampun. Curhat. Berliana, Iya. siapa aku kasih tahu. Kita nih mau perempuan, mau laki, mau single, mau janda, mau duda harus punya temen. Supaya apa coba? Supaya kalau malam-malam kita kesepian, curhatnya angkat telepon ngobrol sama temen. Jangan curhat di sosmed. Oh, Karena siapa kalau yang sering-sering? kalau curhat di sosmed malam-malam lagi kesepian, posting foto mantan, besok paginya nyesel. Paham? Maksudnya gimana? Tasya Farahsya juga sempat posting di eksklusif kok foto mantannya. Berarti dia belum move on dong. Nah, Berarti dia belum move on. Emang lu bayar tuh eksklusif itu nontonin kehidupannya Tasya? Enggak, enggak. Hebat banget ya Dave Hendrik. yang bayar satu orang, kita Oh, nontonnya rame-rame. rame-rame. Memang. Pertanyaan, sebagai perempuan, biasanya kalian itu akan sembuh dari sakit hati butuh waktu berapa lama sih? 2 hari. Ini cepet banget. Iya lagi aku cepet. Oh ya? Aku putus sekarang. Sore aku udah bisa Wih, punya hebat gebetan. Wow. Padahal pacarannya 3 tahun. Pacaran 3 tahun, putus sekarang, sore Iya. udah punya yang baru. Betul. Nggak beda jauh sama gue zaman dulu sih. Karena move on-nya pada saat pacaran. Jadi pelariannya nggak ke orang baru, tapi pelariannya ke pasangan itu. Oh wow. Tapi pacarmu yang baru tahu kalau kamu baru aja putus. Tahu. Dan dia nggak masalah. Ya awalnya masalah, cuman aku bilang ya emang It's over. move on-nya memang sama dia gitu. Oh. Move on-nya sama si mantan aku itu. Pelariannya jadi ya mantanku. Kalau kamu, Safa? Wah, aku lama move on-nya sampai minum obat tidur, sampai nangis-nangis berbulan-bulan. Satu repelita. Satu repelita apa tuh, Kak? Ya gimana? Satu repelita tuh 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun? Iya. 5 tahun galaunya. Enggak 5 tahun. 1 tahun. Setahun. Iya, 1 tahun. Macam-macam emang. Beda-beda orang kalau move on caranya gimana itu beda-beda ya. Ada juga yang orang belum move on terus pengen nunjukin kalau dia masih suka inget, nyindir-nyindir lewat postingan, nyindir-nyindir lewat konten kayak tadi Tasya ya, nge-spill-spill tipis. Beda lagi sama selebriti kita, ini nyindirnya mahal punya Say. Wih. Apa?
lewat judul film. Coba kita speak. Keluarga suami adalah hama. Oh, coba netizen bilang apa tuh? Berlebihan Banyak yang sih. relate nggak sih? Berlebihan sih, kan udah cerai juga. Kita juga nggak sempurna kan. Ada juga yang bilang fix Rian terselamatkan. Ada yang bilang sesakit apa hatimu Bu Icis? Emang Ria Ricis tuh bercerai karena peristiwanya Sebenarnya apa ya? kalau dari gua pribadi ya, gua beneran nggak tahu loh mereka tuh sebenarnya cerainya masalahnya apa. Kayaknya nggak pernah ada yang terungkap beneran kan, maksudnya mereka masalahnya apa ya nggak sih? Nah, dengan dia muncul di film Keluarga Suami Adalah Hama, kan kita langsung jadi tebak-tebak. Apakah kamu bercerai karena keluarga suamimu hama? Tapi ya sebenarnya yang menjadi gue sangat penasaran sekali ya, ada dua sosok di sini yang menurut gue adalah perempuan yang semakin lama semakin besar. Seperti Tasya Farahsya dan Ria Ricis. I cannot wait. Siapakah yang akan benar-benar menjadi suami mereka nanti? Wah, susah Ya kenapa? Susah kayaknya. Kenapa kamu mikir gitu? Karena mereka udah pernah tersakitin dan mereka glow up bener-bener sampai Glow up kan? operasi lah, sampai mempercantik apa, diri, makin tambah kaya kaya raya. raya. Pasti lebih seleksi lagi dan nggak mau dimanfaatin. Tapi ya sama kalau mau cowok. dibayang-bayangkan, kita ini permainan aja, kita bayang-bayangkan gitu ya. Dari lu Dave atau kalian berdua. Ria Ricis sama Tasya Farahsya, kira-kira the next husband tuh kayak apa? Ya pasti harus yang lebih kaya dari mereka lah. Kalau aku ngelihatnya mungkin kalau aku di posisi Kak Tasya gitu, kayaknya aku bakal memilih yang lebih tulus dibandingin yang lebih kaya deh. Hey! Oh beda lagi nih, ini Bagus menarik sekali. loh. Menarik. Tulus, lebih karena- tulus daripada iya. lebih kaya. Karena kalau kaya bisa digapai, tapi kalau tulus emang dari Yes personalnya. banget. Bener juga ya, tapi ya Iya. karena kekayaan kan sudah bisa dicapai, Iya. Dia udah bahkan puas bisa dengan kekayaan itulah. bener, dan dia udah punya itu. Lebih Sementara baik- ketulusan itu nggak bisa Nggak bisa, dicapai. iya, Itu benar. bawaan lahir ya. bener. Nah kalau dari kamu? Iya sih, kalau aku jadi mereka juga cari laki-laki yang tulus, yang mau bekerja sama. Nggak mesti harus kaya, karena kan kita udah kaya sendiri, ngapain? Idih. Yang penting bisa menemani setia. Oke, kita lanjut langsung ke permainan Spill the Game. Oke, kita akan main tebak artis. Kita akan bagi dua grup, Safa sama Karen, Berliana sama aku. Aku akan bisikin ke kamu, nanti kamu peragakan, Safa tebak, nanti kita gantian. Oke? Artis yang pertama. Peragakan. Safa tebak. Hidungnya kayak kita. Kenapa itu maju? Maju. Ope, terus? Ope. Ya terus dia Ope. joget suka. Gitu. Tet tet tet. Baru ada Kakinya filmnya. Gini. Tut 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 tut. Penyanyi, Penyanyi, cewek, Nasar. cewek cowok, cowok, penyanyi, bule apa? bule, Bule. bule. Bisa bantu jawab? Lagu yang terkenal apa? Lagu yang terkenal. Lagu yang terkenal. Yang kalau dia joget ada Hihi. gitu. Oh, Michael Jackson. Oke. Sekarang dari aku ya, aku bisikin ke kamu peragain ke dia, oke? Penyanyi, Iya. cantik orang Indonesia suka bergoyang. Nah, kamu yang tebak. Banyak. Penyanyi Indonesia cantik suka bergoyang. Goyangnya ini suka kayak apa ya, bahan bangunan, ngebor-ngebor gitu. Iya. Dewi Persik, Enggak. Tidak tepat. Ayo, clue tambahan. Inul Daratista. Oke, selanjutnya. Penyanyi Iya. dangdut, Iya. dia suka patah-patah. Iya. Iya. Coba Nggak bisa gimana aku goyang goyang. patah-patahnya? Yang gak apa-apa. Ah, aku tahu. Siapa? Anissa Bahar. Iya. Benar. Penyanyi, Iya. cantik, muda, keren. Cantik berarti perempuan. Ya, viral di luar negeri juga. Luar negeri. Iya. Lagunya apa yang terkenal? Aduh, nggak tahu lagi lagunya. Pacarnya siapa dia Mahalini. sekarang? Pacarnya orang bule kayaknya. Orang bule pacarnya. Enggak. Enggak. Indo. Orang Indo. Orang Indo. Berarti bukan Mahalini kalau Indo. Sama ini kan Tinggalnya di Indo Amerika Tinggalnya di sekarang. Amerika. Agnes Monica. Ah. Aku ngefans banget. Lagi. Oh, masih ada.
Penyanyi. Oh iya, aku boleh ngomong ya. Iya. Kak, Ayo. penyanyi cowok ngeband. Iya, itu gayanya. Rian The Nasib. Bukan. The Nasib. The Nasib. Sorry. The Nasib. Bukan. Ah, bukan ya? Nah. Oh, Niji. Yeay. Oke. Yeay. Pejabat. Jabat Ya, pejabat. Ganteng. Rano Karno. Banyak mantannya. RK. Oh, ganteng ya? Ganteng menurutku kan? Iya. Menurut Terus ganteng nggak? Aku bukan tipe aku. Oh, oke, berarti enggak ya. Berarti enggak ya? Aduh, gue nyesel. Oke, terima kasih kalian berdua. Terima kasih, Kakak. Ngobrol-ngobrolnya sama kita seru banget. Terima kasih pemirsa Spill the Tea. Kita selalu hadir hari Sabtu dan Minggu jam 11.30 siang hanya di Trans TV. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.